Silakan. Yang dulu marilah kita sama menjadikan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sejini juga kita telah dapat melanjutkan persidangan tadi sebagaimana yang direncanakan. Semoga kepastian penetapan hukum masih menjadi tujuan kita bersama dan menegakkan hukum yang dilakukan pada terdakwa bin Ma'ban ini. Kita sama-sama memaklumi bahwa proses pemeriksaan di tingkat persidangan pengadilan ini merupakan proses pembuktian guna mendapatkan fakta hukum serta menjadikan fakta itu sebagai sebuah pertimbangan hukum dalam menentukan apakah tuntutan penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak, serta terbukti atau tidaknya akan selalu bersinggungan dengan terpenuhnya atau tidak unsur pasal yang menjadi dasar tuntutan. Lebih lanjut dalam keilmuan hukum pidana juga telah mengarahkan bahwa terbuktinya tuntutan penuntut umum dengan terpenuhinya unsur pasal belum berarti penerapan hukum sudah berakhir, melainkan penerapan hukum masih berlanjut dengan sebuah analisa hukum ke arah prinsip pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuat, yang di dalamnya dapat dilakukan analisa hukum pada tiga hal, baik secara alternatif atau fakultatif maupun akumulatif, yaitu analisa terhadap kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini penerapan hukum harus dikaitkan dengan pertama, penghukuman harus dikaitkan dengan efek positif pada kebaikan secara umum. Jika tidak memberikan manfaat, maka tidak perlu dilakukan penghukuman. Jika hukum tetap dilakukan, maka dapat dikatakan sebuah perlakuan yang salah. Lebih lanjut, B. Analisa sikap batin tertentu dihubungkan dengan perbuatan atau kesengajaan atau kelalaian. Adalah benar pandangan Profesor Van Hammond yang juga merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari memori Pantorik tentang konsekuensi bertanggung jawab dalam tindak pidana, dalam tindak kriminal atau rekening Spanfarheit yang harus dikaitkan dengan kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan, yaitu memahami arah tujuan faktual dan tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, atau adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dan C ini adalah analisa terhadap tidak ada alasan menghapus kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Terbukti sehingga menyatakan tidak bisa dijadikan pertimbangan apalagi sebagai sumber hukum dalam perkara aku adalah tidak beralasan, sebab pandangan penuntut umum tidak disertai pertimbangan hukum yang sudah dilakukan dalam perkara tersebut. Dalam halaman 73 sampai 76 putusan perkara 282 tertanggal 28 Desember 2017 membuktikan bahwa lokus seleksi adalah bagian lokus yang berada dalam areal seluas 4.300 hektar atau 1,5 km kiri kanan Sungai Medang yang belum ada penyelesaian. Walaupun ada pembicaraan solusi penyelesaian, namun penyelesaian secara real tidak pernah ada, sehingga di dalam hal ini terdapat sengketa kepemilikan atau penguasaan atas lahan antara PT Arabadi dengan masyarakat Desa Kusuma yang di dalamnya terdapat areal tanah ulayat masyarakat Sungai Medang. Bahkan dalam halaman 75 putusan nomor 282 tahun 2017 secara Majelis Hakim dengan tegas memberikan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, menimbang bahwa oleh karena lahan areal tempat pada terdakwa melakukan penebangan dan pengaluan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa pemilikan antara PT Arabadi dengan masyarakat Desa Kusuma, maka terhadap perkara tersebut telah muncul adanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak terhadap status kepemilikan atau penguasaan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki atau dikuasai oleh kedua belah pihak. Dua, menimbang oleh karena perkara tersebut mengenai sengketa hak milik atau hak penguasaan atas sebidang tanah dan menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas hak penguasaan atas tanah sengketa menjadi ranahnya hukum perdata. Menimbang bahwa walaupun perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan, akan tapi lahan atau areal tempat para terdakwa melakukan penebangan dan atau pengelolaan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT Arabadi dengan masyarakat Desa Kusuma yang menjadi ranahnya hukum perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada solusi yang tepat atau persoalan tersebut karena tidak akan memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal ini justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali. Bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah. Adapun tujuan hukum selain untuk kepastian juga untuk keadilan dan kemanfaatan, dan jelas bahwa demi kepastian hukum kepada terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan delik, namun adalah tidak adil kepada terdakwa untuk dijatuhkan pidana karena terdakwa melakukan delik, karena terdakwa menganggap lahan tersebut merupakan tanah ulayat hitam Sungai Medang yang merupakan milik masyarakat Desa Kusuma, sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa pada akhirnya tidak ada manfaatnya. Lebih lanjut, menimbang bahwa dengan
pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, maka menurut majelis hakim adalah adil. Perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tidak dipermasalahkan karena terdapat alasan benar dari perbuatan terdakwa tersebut yang menjadi alasan penghapus pidana atau falsifying tronden. Dalam area seluas 4.300 hektar dalam 1,5 km kiri kanan Sungai Medang ini adalah sebuah area yang terikat dengan status hak kepemilikan dengan pihak PT Arabadi, yang satu sisi PT Arabadi mendalilkan bagian dari area konflik yang sudah ada penyelesaiannya, sehingga dalam tahun-tahun berjalan PT Arabadi melakukan penambahan area kerja dan tetap melakukan pengukuran RKT. RKT ini sudah memasuki area konflik seluas 4.300 hektar yang tidak pernah ada penyelesaian dan masing-masing pihak merasa memiliki dan merasa berkuasa. Dalam putusan 113 ini yang amat masalah Ali Responsing ini majelis hakim juga memberikan pertimbangan yang sama, antara lain menimbang bahwa menurut saksi-saksi adicara yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa terhadap permasalahan antara masyarakat desa Sungai Medang dengan PT Arabadi menyangkut area 1,5 km kiri kanan Sungai Medang yang sudah dilakukan penyelesaian yang melibatkan pemerintah kabupaten pada Pedalawan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2000 dengan tokoh masyarakat desa Kusuma dengan kesepakatan bahwa area sepanjang 1,5 km kiri kanan Sungai Medang itu atau 4.300 hektar itu dikeluarkan dari PT Arabadi untuk diikhlas dan dilestarikan. Dan hal ini Bupati Kampar dan Bupati Pelalawan akan mengusulkannya kepada Menteri Kehutanan melalui Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau berdasarkan berita acara hasil kesepakatan penyelesaian masalah lahan kiri kanan Sungai Medang antara PT Arabadi dengan KUD Kusuma. Dengan alasan di atas, tentunya kepada terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum secara pidana dengan alasan atau lahan atau area tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan masih menimbulkan sengketa pemilikan antara PT Arabadi dengan masyarakat desa Kusuma. Maka terhadap perkara tersebut telah muncul adanya suatu hubungan hukum antara kedua pihak terhadap status kepemilikan dan atau penguasaan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki atau dikuasai oleh kedua belah pihak yang merupakan ranah hukum perdata. Jika perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan dihakikan sesuai dengan dakwaan, akan tapi lahan atau area tempat terdakwa melakukan perkebunan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT Arabadi dengan masyarakat desa Kusuma yang menjadi ranahnya hukum perdata. Dengan demikian, tentunya akan lebih adil menjatuhkan hukuman kepada terdakwa bukanlah solusi yang tepat atas persoalan tersebut, karena tidak akan memberikan manfaat yang baik umumnya. Secara umum, maka hal ini justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali. Bahkan hukuman merupakan suatu perlakuan yang salah. Akan hal tersebut, maka kami penasihat hukum dari terdakwa Abdul Arifin alias Pak Arifin bin Aban memohon ke majelis hakim yang mulia untuk menentukan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengajukan nota doku terdakwa Abdul Arifin alias Pak Arifin bin Aban. Dua, menyatakan seluruh dakwaan yang dituntut jaksa penuntut umum terhadap Abdul Arifin alias Arifin bin Aban batal demi hukum. Menyatakan terdakwa Abdul Arifin alias Pak Arifin bin Aban tidak bersalah menurut hukum pidana atas pelanggaran pasal 92 ayat 1 huruf A, Junto pasal 17 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Kemudian nomor 4, membebaskan terdakwa Abdul Arifin alias Pak Arifin bin Aban dari segala tuntutan hukum atau peristiwa atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Abdul Arifin alias Pak Arifin bin Aban dari segala tuntutan hukum kontrahkan alih perpulking, mengambilkan dan menempatkan kembali nama baik atau kedudukan terdakwa Abdul Arifin alias Pak Arifin bin Aban pada kedudukan semula. Nomor 6, membebaskan biaya perkara ini pada negara. Demikian konflik ini kami baca dan sampaikan kepada majelis hakim yang mulia dalam persidangan yang terhormat ini. Pelalawan 16 Juni 2020, wassalam terdakwa kuasanya Ilham Manidis dan seterusnya.